Beri kemuliaan untuk Tuhan dulu, untuk tim worship kita. Kita semua udah tahu kan, Mazmur 5 yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saya akan memulainya dengan mengajak kita semua untuk menyelami apa yang terjadi pada diri si pemazmur itu, yaitu Raja Daud, pada saat Raja Daud menyampaikan mazmur ini. Saya akan minta kita semua melakukannya dengan posisi doa. Seperti Raja Daud waktu itu, dia berdoa kepada Tuhannya. Dan kita akan melakukan hal yang sama. Saya minta bantuan dari tim multimedia kita. Kalau udah siap tolong angkat tangan. Jadi saya bisa, udah siap. Mari jemaat silakan bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan sendiri yang akan memimpinnya melalui firman Tuhan. Ada di depan nanti firman Tuhannya. Dan kita bisa berdoa sambil membaca firman Tuhan ini. Silakan tim multimedia. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Kalau kita melihat Mazmur 5 ini dan mendengarkan apa yang baru saja kita dengarkan. Lalu ada pertanyaan diajukan kepada kita. Apakah yang tengah terjadi Bapak, Ibu, saudara, saudari,
adik-adik, yang baru saja kita dengarkan itu, apakah yang tengah terjadi? Salah satu jawabannya mungkin seperti ini. Yang terjadi adalah Daud sedang memuliakan Tuhan melalui doanya. Apakah kita merasakan Daud sedang memuliakan Tuhan melalui doanya setelah kita mendengarkan Mazmur 5 tadi? Jawabannya adalah amin. Karena itulah yang sedang terjadi. Tuhan sedang dimuliakan dengan luar biasa. Jawaban Daud sedang memuliakan Tuhan melalui doanya, dan kita mendengar sendiri doanya dan membaca sendiri doanya, itu dilihat dari satu sudut pandang, yang adalah salah satu sudut pandang orang-orang yang membaca Alkitab melihat materi yang dia baca. Dalam hal ini sudut pandangnya adalah sudut pandang umat. Benar bukan? Daud adalah umat Tuhan, bukan? Kalau suatu jawaban dimulai dengan perkataan atau subjek yang menunjukkan seseorang seperti Daud, maka sudut pandangnya sudah pasti sudut pandang umat. Ada sudut pandang kedua yang akan kita bicarakan nanti. Ada juga berbagai macam sudut pandang yang lain yang tidak akan kita bicarakan kali ini. Nah, yang saya mau tegaskan di sini adalah dari dua sudut pandang yang akan kita lihat nanti, Alkitab tidak mengatakan yang ini benar, yang ini salah, atau yang ini benar, yang ini salah. Selama sudut pandang itu akhirnya bertemu di satu titik, yaitu Tuhan dimuliakan dan firman Tuhan dihidupi, maka itu semua benar. Jadi saya mau menekankan di situ dulu. Mari kita masuk dari sudut pandang umat. Dari doa yang dipanjatkan, yang mana kita sudah tahu dan setuju doa itu adalah memuliakan Tuhan. Poin pertama yang ditekankan oleh si pendoa atau si pemazmur adalah doa itu harus dipanjatkan dengan iman kepada Tuhan. Itu poin pertama. Dari mana kita bisa mengatakan itu? Di ayat 1 dan 2 jelas sekali firman Tuhan menunjukkan bahwa Daud, si pemanjat doa ini, si pemazmur ini memanjatkan doanya dengan iman yang kuat dan sungguh-sungguh tertuju pada satu pribadi dan hanya satu pribadi, yaitu Tuhan. Yang dia sebutkan di ayat 1 dan 2 sebagai Tuhan, lalu Allahku, dan dia sebut pribadi itu sebagai Rajaku. Kalau seseorang di dalam hidupnya, kita tahu kehidupan Daud itu seperti apa. Dari dia masih katakanlah muda dan mulai mengenal Tuhan, sampai saat dia menuliskan Mazmur dan dia menyebutkan hanya satu pribadi di dalam setiap doanya, maka sudah pasti kita tahu bahwa Daud mengimani siapa Tuhan yang dia tuju di dalam dia berdoa. Termasuk dia mengimani ini adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang menciptakan dia, dan semua karakteristik Tuhan itu dia ketahui dan dia imani. Ayat 3 di situ Daud memanjatkan doanya dengan suatu kepastian bahwa doa dia akan dijawab. Di dalam ayat 3 dikatakan dia lakukan itu setiap pagi. 2 kali kata pagi disebutkan. Artinya dia doakan pagi ini, besok paginya, lusa paginya, Kamis paginya, minggu depan paginya, bulan depan paginya. Bukan berarti Daud hanya berdoa pagi. Dia berdoa setiap saat seperti Tuhan Yesus katakan, berdoalah tanpa henti-hentinya. Tapi poin daripada ayat ini adalah dia melakukannya berulang-ulang, mengetahui bahwa doanya itu akan dijawab oleh Tuhan. Bukan hanya berulang-ulang, ayat 3 menunjukkan
ada suatu aturan main yang dipakai oleh Daud di dalam menyampaikan doanya ini. Di dalam firman Tuhan dikatakan dia mengatur dalam bentuk persembahan. Kita tahu di kitab Roma dikatakan Tuhan menghendaki apa yang ada di kita, diri kita, termasuk doa kita, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah kita yang sejati. Ibadah kita yang sungguh-sungguh. Poinnya di sini adalah ayat yang ketiga, tanpa ragu-ragu dengan iman yang penuh Daud menyampaikan doanya setiap waktu dengan teratur. Doa yang memuliakan Tuhan dipanjatkan dengan iman yang penuh dan hanya kepada Tuhan. Poin berikutnya, doa yang memuliakan Tuhan adalah doa yang berfokus hanya pada Tuhan, bukan kepada yang lain-lain. Kalau kita mendengarkan Mazmur 5 tadi, seakan-akan Daud berfokus kepada dirinya, bukan pada saat dia minta musuhnya untuk dihajar. Pada saat dia mengatakan aku akan bersuka cita, seakan-akan berfokus pada dirinya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat secara mendalam apa yang dilakukan oleh Daud, si pemazmur ini. Di ayat 4-6 dan 10-11, Daud sedang menyatakan bukan hanya kepada Tuhannya, tapi kepada kita semua hari ini yang membaca Mazmur 5 ini, bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang maha adil. Dia sedang berfokus pada keadilan Tuhan. Dia sedang memuji, memuliakan keadilan Tuhan. Di ayat-ayat itu tadi 4-6, 10-11, di situ Daud menyatakan kepada Tuhan akan keadilannya dalam bentuk Tuhan tidak berkenan kepada kefasikan. Tuhan membenci kejahatan. Tuhan membinasakan pembohong-pembohong. Keadilan Tuhan dinyatakan, disaksikan oleh Daud. Di ayat 8-9 dan ayat 12, Daud menyatakan, menyaksikan kemahapengasihan Tuhan. Dia fokus kepada pengasihan Tuhan. Di situ dia fokuskan. Ayat tadi 8, 9 dan 12 firman Tuhan mengatakan, Tuhannya Daud ini meratakan jalan, memberkatkan sukacita, menaungi umatnya. Yang mana ketiga hal di ayat 8, 9 dan 12 itu menunjukkan kasih Tuhan yang luar biasa dan Daud sedang berfokus pada itu. Dan satu lagi, Daud menyatakan kemahapemurahan daripada Tuhannya. Dia sampaikan itu di ayat 13. Di ayat 13 Raja Daud katakan Tuhannya memberkati, Tuhannya memagari umatnya termasuk dia dengan anugerah yang dipergunakan oleh Tuhan sebagai perisai untuk melindungi umatnya. Daud sedang menyaksikan bahwa Tuhannya adalah maha pemurah. Dia fokus ke Tuhannya. Jadi poin kedua, doa yang memuliakan Tuhan hanya berfokus pada Tuhan. Tidak lain-lainnya. Tidak pada diri si pendoa itu, tapi kepada Tuhan. Satu lagi. Doa yang memuliakan Tuhan adalah kesaksian akan Tuhan. Kalau kita lihat tadi poin pertama, doa yang dipanjatkan dengan iman yang 100%, seluruhnya kepada Tuhan. Doa yang dipanjatkan dengan fokus hanya pada Tuhan. Kedua hal itu, di mana umat Tuhan melakukannya sebagaimana seperti yang dikehendaki Tuhan, adalah kesaksian akan Tuhan. Itu di mata umat, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya tadi katakan kita akan melihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang kedua adalah apakah yang terjadi di Mazmur 5? Sudut pandang yang kedua akan menjawab seperti ini. Kita perhatikan baik-baik dan kita lihat bedanya dengan sudut pandang pertama tadi. Yang terjadi adalah Tuhan sedang memuliakan diri Tuhan.
Yang satu tadi Daud sedang, yang kedua ini Tuhan sedang. Begitu Tuhan kita angkat sebagai awal, sebagai subjek, maka jelas-jelasan di sini sudut pandang yang berikutnya ini yang akan saya sampaikan adalah sudut pandang Tuhan. Tuhan sedang memuliakan dirinya, memakai Daud, memakai umatnya yang dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan untuk menyampaikan doa-doa yang ada di Mazmur 5. Kelihatan bedanya? Sangat kelihatan. Yang satu adalah Daud sedang memuliakan Tuhan melalui doa-doa Daud. Yang satu Tuhan sedang memuliakan diri Tuhan, memakai Daud yang dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan untuk menyampaikan doa-doa di Mazmur 5. Dua sudut pandang yang berbeda, dua-duanya diperlukan, dan selama itu mengacu kepada Alkitab, dua-duanya dipakai oleh Tuhan. Jadi di dalam kita mempelajari firman Tuhan di rumah, dan kita menyampaikan ke anak kita, ke istri kita, ke orang-orang yang sedang Tuhan kirim ke kita untuk kita bimbing, jangan hanya dilihat dari sudut pandang satu saja. Dua-duanya mesti masuk, baru lengkap. Kenapa saya bilang begitu? Mari kita lihat sudut pandang Tuhan ini. Ayat yang akan membantu kita untuk melihat sudut pandang Tuhan di Mazmur 5 adalah Matius 16 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan. Ini peristiwanya adalah Tuhan Yesus sendiri sedang berbicara dengan salah satu rasulnya yang dia sangat cintai, dia sangat hormati, yaitu Simon Petrus. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Apa yang sedang dilakukan oleh Simon? Dia sedang bersaksi akan Tuhan. Dia sedang menyatakan siapa Tuhan. Apa kata Yesus kepada Simon? "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga." Jadi, apa yang terjadi di Matius 16 ayat 15 dan 17 ini? Jelas-jelasan Tuhan Yesus sendiri mengatakan Bapanya yang di surga yang sedang bersaksi akan Dia, akan si Mesias ini yang adalah anak Allah. Bapanya melalui Roh Kudusnya, Roh Kudus Bapanya yang adalah Roh Kudus Kristus juga, memakai Simon, memakai otak Simon, memakai mulut Simon untuk mengatakan engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, ajarkan kepada semua orang di dalam kehidupan kita bahwa pada saat nama Tuhan disebutkan dengan iman, dengan fokus dan sebagai kesaksian, bukan otak kita, bukan mulut kita, tapi Tuhanlah yang melakukan. Melalui Roh Kudusnya, Tuhanlah yang membuat itu terjadi. Jangan ngambil kredit dan mengaku-ngaku bahwa kitalah yang memberikan kesaksian akan Tuhan. Betul mulut kita, betul pikiran kita, tapi itu adalah kita sedang dipakai oleh Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya yang adalah satu-satunya pribadi yang layak untuk dimuliakan. Amin. Mari kita lihat kelanjutan daripada sudut pandang Tuhan ini. Kalau sudut pandang Tuhan adalah seperti itu, maka pada hari-hari ini, pada saat umat Tuhan, jemaat Tuhan di TLCC, dipanggil Tuhan untuk menjadi bagian dari keluarga Tuhan Yesus di TLCC ini, dan sebagai bagian dari keluarga Yesus di TLCC, kita tahu bukan apa yang visi dan misi daripada Tuhan untuk keluarga kita, yaitu transforming the world melalui pemuritan. Itu adalah visi kita. Dan misi kita adalah grow, serve, go. Alright, beli kemuliaan dulu untuk Tuhan.
Tuhan yang berikan visi itu untuk kita. Tuhan yang berikan misi itu untuk kita. Dan salah satu dari pemenuhannya adalah kita harus bersaksi untuk Tuhan. Waduh Pak Pendeta, ini kalau sudah ngomongin mengenai bersaksi ini kayaknya akan ada masalah besar ini. Boro-boro mau bersaksi di luar sana untuk bicara tentang Tuhan ke anak saya sendiri. Saya masih belum mantap di dalam itu. Karena anak saya melihat kehidupan saya sehari-hari. Pantaskah kehidupan saya yang seperti itu untuk saya bersaksi tentang Tuhan di depan anak saya sendiri? Wah gawat kalau orang sampai ngomong seperti itu, bukan? Kepala keluarga sampai punya pemikiran seperti itu kan gawat. Hari ini kita diingatkan, yang bersaksi bukan si kepala keluarga itu. Yang bersaksi bukan Mr. A atau Mrs. B sebagai ibu atau si kakak. Tuhan Yesus sendiri katakan kepada Petrus, ini rasulnya yang luar biasa yang sangat dia hormati, bahwa Bapakulah yang bersaksi. Bapakulah yang bersaksi. Oke. Jadi kita ada protokol baru dan saya sedang menyesuaikan diri, yaitu ada waktu yang ditentukan. Jadi saya nangkepnya ini saya sudah masuk ke 20 menit atau masih punya 20 menit? Yang pertama, masuk ke 20 menit. Oke, mari kita lanjutkan apa yang sedang kita bicarakan ini mengenai sudut pandang Tuhan. Jadi si imam di dalam keluarga ini, kalau dia sampai berpikir seperti yang saya katakan tadi, saya tidak layak menyampaikan kesaksian akan Tuhan di depan anak saya, di depan istri saya. Dia tidak melihat dari sudut pandang Tuhan. Dia hanya melihat dari sudut pandang dirinya sendiri. Yang mana di dalam hal ini sama sekali tidak alkitabiah. Daud satu hal, dia melihat dari sudut pandang umat, itu alkitabiah. Tapi kalau seorang ayah, seorang ibu, seorang yang Tuhan bawa untuk ketemu orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus, dia sampai tidak berani bersaksi akan Tuhan, berarti dia itu nggak mau dipakai oleh Tuhan. Bayangkan, anak Tuhan tidak mau dipakai oleh Tuhan. Kita harus berdoa, bukan? Minta ampun, bukan? Ini dia inti daripada Matius 16 ayat 15 sampai 17 tadi. Allah berkehendak untuk bersaksi akan Yesus. Itulah yang terjadi kan? Interaksi antara Kristus dengan Petrus. Kemudian Allah berkehendak untuk Petrus umatnya bersaksi akan Yesus. Dan itulah yang terjadi, bukan? Petrus kemudian mengatakan engkau adalah Mesias, bukan? Allah memanggil umatnya untuk bersaksi akan Yesus pada saat Allah memanggil untuk menjadi pengikut Yesus ke umatnya itu. Pada saat Tuhan memanggil Petrus untuk menjadi pengikut Yesus, seperti pada saat Tuhan memanggil kita semua keluarga TLCC ini untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Pada saat yang bersamaan Tuhan memanggil kita untuk bersaksi akan Kristus. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Saya dipanggil untuk jadi pengikut Yesus, tapi untuk bersaksinya nanti dulu. No, bersamaan, dipanggilnya bersamaan. Karena apa? Yang bisa memanggil kita ke Kristus hanya Tuhan. Bukan saya yang saat ini belum kenal Tuhan Yesus terus datang ke Tuhan Yesus karena saya baca buku tentang Yesus atau mendengarkan sesuatu tentang Yesus. Bukan itu. Tapi Tuhan yang memanggil kita, menarik kita. Seperti kalau di tempat ini ada orang yang masih belum berada bersama dengan Tuhan Yesus. Dan nanti yang bersangkutan akan mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan, itu karena Tuhan yang panggil. Bukan karena presentasi dari pendeta. Atau bukan dari pemimpin care group datang ke yang bersangkutan kemudian mengatakan hal-hal yang menarik tentang care group. Bukan, Tuhan yang melakukan.
Dan pada saat Tuhan melakukan memanggil itu, pada saat yang bersamaan juga Tuhan katakan, aku mau pakai kamu, mulutmu, otakmu, dan semua yang ada di kamu untuk bersaksi akan Yesus. Jelas gak itu? Kalau kita jelas, artinya satu, tidak ada lagi di kita yang ragu-ragu di dalam bersaksi akan Kristus. Gak ada lagi, karena kita tahu. Kita cuma alat, dia yang pakai, dia yang memberikan materinya. Semua datang dari Tuhan. Itu pertama. Kedua, tidak ada lagi keraguan-raguan bagi seseorang yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Atau belum sungguh-sungguh berada di dalam keluarga Tuhan Yesus. Dan dia tahu bahwa Tuhan membawa yang bersangkutan ke suatu tempat di mana keluarga Kristus ini berkumpul. Sudah pasti kan Tuhan memiliki tujuan. Dan tujuannya sudah pasti kan dia mau merangkul yang bersangkutan untuk menjadi bagian dari keluarga Kristus. Dan di sini firman Tuhan katakan, not you, bukan engkau. Tapi aku yang akan menggandeng tanganmu masuk ke dalam keluargaku. Dan itu tidak akan menjadi suatu keraguan-raguan lagi di dalam kita menghidupi kehidupan berada di komunitas Kristus. Yang dalam hal ini adalah gereja terkasih kita, milik Tuhan Yesus, TLCC. Saya akan menutup dengan apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk supaya kedua sudut pandang tadi masuk ke dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Di dalam kita beribadah setiap hari, di dalam kita memimpin keluarga kita, memimpin bisnis kita, bahkan di dalam kita berinteraksi dengan orang-orang di luar sana yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus menghendaki untuk dikenal. Pertama, kita tahu bahwa Tuhanlah yang melakukan. Dan pada saat Tuhan melakukan, tadi sudah dikatakan Roh Kudus Tuhanlah yang bekerja, dipakai oleh Tuhan. Artinya di dalam yang bersangkutan harus ada Roh Kudus yang bekerja. Semua kita yang ada di ruangan ini memiliki Roh Kudus memeteraikan kita. Tapi belum tentu Roh Kudus yang memeteraikan itu berkarya, bekerja, melakukan hal yang membuahkan buah-buah Roh Kudus itu belum tentu. Nah, pertama yang harus kita renungkan dan kita mohonkan pada Tuhan supaya Roh Kudus itu berkarya, tidak hanya sekedar memeteraikan. Nah, Pak Pendeta, nah saya ini kan maksudnya belum masuk ke dalam bagian dari keluarga Tuhan ini. Mana mungkin Roh Kudus bekerja di dalam saya? Roh Kudus bekerja di atas semua orang. Di dalam orang yang sudah percaya. Tapi di atas semua orang. Bahkan pembunuh-pembunuh sekalipun. Roh Kudus bisa bekerja di atasnya. Jadi masuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang adalah berada di rumah Tuhan TLCC ini. Tidak satupun dari kita yang tidak di bawah naungan Roh Kudus yang pada hari ini saya mengimani dengan sangat kental berada di gereja kita TLCC ini. Amin. Ada di sini Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu sedang menaungi kita semua. Itu yang pertama. Sadarilah bahwa kita semua di dalam naungan Roh Kudus. Dan ada dari kita yang Roh Kudus bekerja di dalam kita berkarya. Dan untuk berkaryanya Roh Kudus ini kita harus memberikan makanannya, bukan? Iya kan? Kita aja kalau kelaparan kan susah untuk kerja, untuk menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Harus diberikan makanan. Roh Kudus berada di kita karena iman. Bagaimana memberikan makanannya? Itu ada di Roma 10 ayat 17 yang akan saya pakai untuk menutup ibadah kita. Di situ firman Tuhan katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya tanpa firman Kristus, tanpa Alkitab, tidak ada yang namanya iman. Tanpa iman
tidak ada Roh Kudus menaungi, tidak ada Roh Kudus berada di dalam kita dan berkarya. Tidak ada itu. Jadi pertama tadi kita menyadari dengan sepenuhnya bahwa kita di bawah naungan Roh Kudus siapapun kita. Sudah kenal Tuhan atau belum kenal. Dan Roh Kudus berada di kita yang sudah kenal dengan Tuhan Yesus. Pertama. Kedua adalah bahwa iman kita, baik kita yang belum memiliki maupun sudah memiliki, yang belum ditumbuhkan, dipanggil itu iman. Yang sudah diperkuat hanya melalui firman Kristus, yaitu firman Tuhan. Kita semua mengamini? Mari kita bangkit berdiri. Kita akan muliakan Tuhan melalui step selanjutnya. Saya akan undang tim worship kita untuk maju ke depan.